memimpin kami, memberikan hikmat-Mu untuk kami, sehingga setiap kami boleh mengerti apa yang kami pelajari hari ini, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semuanya Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa Engkau. Engkau yang memimpin kami dan memberkati kami. Kami percaya bahwa segala sesuatu indah di dalam Engkau dan pimpinan Engkau terus akan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Anak-anakku, sebelum kita belajar, mari biar semangat. Siang-siang kita tidak ngantuk. Mari kita akan belajar memuji Tuhan dulu dengan satu pujian, Kau Allahku yang adil. Dengan semangat. Amin. Allahku yang adil, Kau yang kuasa, Kau juru selamatku, Raja segala raja, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Tuhan, Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Allah kita. Anak-anakku, kemarin kita sudah belajar tentang kasih sebagai dasar yang benar. Nah, sekarang coba silakan utarakan apa yang kamu pelajari di minggu kemarin. Apakah kalian masih mengingatnya? Coba, apa sih perbedaan antara kasih agape dengan kasih filia? Ada yang tahu? Ya, betul. Beri aplaus dulu. Ya, ada perbedaan kasih agape dan kasih yang dari Tuhan. Sedang kasih filia adalah kasih yang karena simpati dan empati kita kepada orang lain. Ya, itu tentang kasih. Nah, sekarang kita mau belajar tentang nilai-nilai Kristen, ya, masih di nilai-nilai kekristenan, yaitu tentang keadilan. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu, nih, dibaca, bisa memahami makna nilai-nilai Kristiani, yaitu kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keterampilannya bisa menciptakan sebuah puisi dengan tema kesetiaan dan keadilan Tuhan. Nah, ini yang akan kita capai di kompetensi ini. Nah, apa saja tujuan kita di dalam pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, melalui tayangan video, siswa mampu mengidentifikasi makna keadilan baik secara teori maupun secara teori umum maupun secara alkitab. Yang kedua, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan, siswa mampu mengidentifikasi makna keadilan menurut Alkitab, menurut Allah. Kemudian melalui diskusi bersama, siswa mampu mendeskripsikan perlunya menjunjung nilai Kristiani di segala tempat. Kemudian melalui proses pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi tindakan yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Dan yang terakhir, setelah proses pembelajaran, siswa mampu membuat puisi dengan tema keadilan. Ada pertanyaan dari tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, kalau tidak ada, mari kita akan masuk dalam pembelajaran kita. Nah, sebelumnya mari kita akan lihat dulu tayangan dari video ini. Dari tayangan tadi, sekarang silakan berdiskusi dengan temanmu ya. Satu, apa yang menyebabkan peristiwa itu terjadi? Yang kedua, apa tuntutan mereka terhadap pemerintah sehingga mereka melakukan itu? Yang ketiga, menurut kalian keadilan itu apa? Silakan berdiskusi. Oke, sudah selesai ya diskusinya anak-anakku? Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju satu persatu. Apa yang kalian utarakan tadi? Semua bagus. Yes. Saya memberi aplaus untuk setiap hasil diskusi kalian. Kalian semua hebat. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama tentang nilai-nilai
ketinggalan, jadi nggak kelihatan jelas. Silakan dibaca. Nah, di situ mengartikan bahwa misfat itu berarti hak. Hak seseorang. Ulangan 10 ayat 18 dan Yesaya 49 ayat 4 juga menyatakan bahwa misfat dipakai dan diartikan dengan hak. Kemudian di dalam kitab Kejadian 21 ayat 1 di sana juga dikatakan tentang hak, ya. Hak di mana itu? Di situ kalau kita melihat tentang apa itu di Kejadian pasal 21 ayat yang ke 1 itu tentang hak yang diminta oleh Yakub. Nah, anak-anakku, di sini kita melihat bahwa misfat berarti keadilan yang tentang hak. Kemudian di dalam Kejadian tentang keadilan itu sendiri, kita harus berlaku adil. Kemudian tentang penghukuman di dalam Mazmur pasal 105 ayat 5 itu bagaimana seseorang yang melanggar hukum itu harus menerima konsekuensi dari hukum itu. Ya, jadi siapa yang melanggar hukum akan menerima konsekuensi secara hukum sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian orang yang melakukan hukum dengan baik berarti dia sudah bersikap adil. Nah, kemudian juga diartikan tentang peraturan di dalam Keluaran pasal 21 ayat 1 dan Ulangan pasal 41. Bagaimana ada peraturan-peraturan supaya apa? Supaya ada keadilan. Ya, jadi ada peraturan-peraturan yang ada. Nanti di rumah tolong ya ayat-ayat ini dibaca dengan baik supaya kalian lebih mengerti apa yang dimaksud dengan misfat. Kemudian juga berarti tentang hukum. Apa hukum? Hukum-hukum yang ada di dalam Mazmur 19 ayat 11. Di sana jelas bahwa ada hukum-hukum bagi orang yang benar, bagi orang yang fasik. Ya, ada dibedakan di sana. Hukumannya apa? Ganjarannya apa kepada orang yang benar dan hukumannya apa kepada orang yang melanggar itu ada. Kemudian Mazmur 103 ayat 6 dan 119 ayat yang ke-7 dijelaskan di sana dengan jelas tentang hukum-hukum Tuhan. Kemudian di situ misfat diartikan sebagai keputusan yang tepat yang memberikan mengenai masalah-masalah yang sukar. Artinya di sini orang yang adil, misfat ini berarti juga tentang keputusan yang tepat untuk memberikan mengenai masalah-masalah yang sukar. Sebagai contoh, ya, Raja Salomo untuk mengeluarkan suatu masalah yang besar. Pada waktu itu ada 2 orang ibu yang memperebutkan anaknya, ya, anak satu, bayi satu diperebutkan ibu yang 2 ibu. Semua mengaku ibu kandungnya. Nah, di sini Salomo mencari jalan yang benar, jalan yang baik, keputusan yang tepat untuk bisa menyelesaikan masalah yang sukar itu. Nah, itulah yang namanya misfat. Kemudian keadilan juga berasal dari kata stedaka. Ya, ini di dalam Perjanjian Lama. Di sini diartikan dari kata dasar x yang memiliki pengertian sesuai dengan suatu ukuran yang diterima. Maka itu di dalam Kejadian pasal 30 ayat 33. Maka kalau kita melihat di dalam kehakiman atau peradilan itu lambangnya adalah timbangan. Kenapa kok timbangan? Karena sesuai dengan ukuran, tidak berat sebelah satu atau berat yang satunya. Artinya di sini ada kesetaraan sesuai dengan ukuran yang diterima. Ya, itu tentang tes data. Kemudian kata ini juga berarti tentang kejujuranku. Aku berani jujur. Ya, Imamat 19 ayat 36. Berani jujur di dalam dirinya sendiri. Kalau dia sudah melakukan sesuatu yang keliru atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada, mau jujur. Kemudian berarti utuh dan tepat. Ya, utuh dan tepat. Ulangan 25 ayat 15. Utuh artinya tidak dipotong-potong. Jadi utuh itulah hak saya. Ya, itu hak saya utuh, bukan ditambah-tambahi atau dikurangi. Ya, jadi kalau itu sesuai dengan hukum, berarti hukumnya
tidak dikurangi maupun ditambah-tambah, dan tepat sesuai aturan yang ada. Itulah yang namanya keadilan. Nah, kemudian di sini diartikan juga tuntutan agar para hakim Israel menghakimi dengan pengadilan yang adil. Di dalam Ulangan 16 ayat 18 sampai 20. Ya, di situ dikatakan bahwa hakim Israel harus menghakimi dengan pengadilan yang adil. Artinya nggak boleh berat sebelah. Ya, itulah yang namanya keadilan. Jadi tidak boleh memihak salah satu pihak. Artinya keadilan itu harus ada dalam satu peradilan. Nah, ukurannya apa? Kehendak Allah dan tindakan yang diakibatkannya. Artinya di sini, satu keadilan merupakan kehendak Allah. Ya, kehendak Allah dan tindakan yang diakibatkannya. Artinya kalau kita seturut dengan hukum yang ada, berarti kita akan mendapatkan satu kedamaian, satu kehidupan yang tentram. Tidak ada situasi yang tidak mengenakan bagi diri kita maupun orang lain. Namun kalau kita itu melanggar satu aturan, pasti kita akan menerima konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Oke, itu pengertian dalam Perjanjian Lama. Nah, keadilan menurut kekristenan, iman Kristen itu sebenarnya bagaimana? Ya, tadi menurut Perjanjian Lama jelas sudah asal katanya seperti itu. Nah, yaitu Mesbah dan Stejaka. Nah, sekarang keadilan dalam iman Kristen. Kita dalam kehidupan kita seringkali kita mendengar, melihat suatu seruan-seruan seperti video tadi, kita melihat bahwa ada demo yang seperti itu dilakukan. Itu hanya karena apa? Ingin satu adanya keadilan. Ada keadilan di sana. Nah, bagi iman Kristen, ya kalau kita melihat dari Kejadian pas sampai ke Wahyu pun, kita melihat di sana apa yang diperjuangkan di sana adalah suatu keadilan. Dan Tuhan Yesus sendiri di dalam pelayanannya selalu memberikan respon kepada orang-orang yang tertindas. Nah, bagaimana kita mau belajar tentang keadilan di dalam iman Kristen? Di dalam Mazmur 103 ayat yang ketiga, di situ juga ada di sana kita melihat bahwa keadilan itu berawal dari ditegakkannya hukum setiap yang melanggar hukum. Ya, mari kita akan baca di dalam Mazmur. Ya, Mazmur 103. Kita buka dulu Mazmur 103 ayat yang ketiga. Ya, Mazmur. Sebentar. Ya, sudah ketemu semua? Ayat yang ketiga dibaca dengan keras. Ya, di sini saya bacakan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya, dengan jelas di sana katakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Artinya, di sini keadilan itu berawal ditegakkannya hukum. Artinya hukum itu harus ditegakkan. Orang yang salah harus mendapatkan hukuman. Ya, setiap yang melanggar hukum mendapatkan konsekuensi sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, itulah yang namanya keadilan. Karena orang yang melanggar hukum telah bertindak tidak adil. Kenapa orang yang melanggar hukum itu telah bertindak tidak adil? Sebagai contoh misalnya, sebagai contoh saja, di kelas kamu yang semula, ya, di kelas kamu yang semula damai, tentram, ya kan? Kemudian tiba-tiba ada yang mencuri, ya, yang sepele saja, mencuri pulpenmu saja. Nah, dari situ setelah ada pencurian itu, bagaimana keadaan kelasmu? Damai enggak? Tentu tidak. Pasti sudah ada saling mencurigai satu sama lain, ya kan? Ada yang merasa tidak aman. Nah, ini akibatnya seperti itu. Nah, maka di sini kita melihat bahwa Allah menghendaki satu keadilan, ya. Allah menghendaki satu keadilan. Keadilan hadir menguasai seluruh kehidupan manusia. Itu yang diinginkan Tuhan. Karena manusia
itu gambar dan rupa Allah. Dan dengan itu di situ dikatakan Allah telah terlebih dahulu bersikap adil. Allah kita adalah Allah yang adil. Tadi kita melihat kalau sudah menyanyikan lagu pujian, Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa. Ya. Nah, Allah kita adalah Allah yang adil, Allah yang tidak memandang bulu, ya, satu sama lain. Ya, coba mungkin ada yang bertanya, Bu, katanya Tuhan itu kasih. Kayaknya keadilan dengan kasih itu bertolak belakang ya? Ya, jawabannya apa kira-kira? Ada yang tahu? Bertolak belakang enggak? Berarti Tuhan tidak konsekuen dong, katanya kasih, tetapi harus adil. Nah, bagaimana jawabannya? Allah itu mengasihi manusia. Benar, Tuhan itu maha kasih. Tetapi sekaligus Allah itu adalah Allah yang adil. Ya, kalau kita melihat, kalau kita membaca dan belajar Alkitab, ya, dari Kejadian sampai Wahyu, kita melihat bahwa setiap pelanggaran pasti ada konsekuensinya. Ya, setiap pelanggaran pasti ada konsekuensinya. Bahkan di dalam Perjanjian Lama kalau kita melihat bahwa di sana nyata, betul-betul nyata orang yang melanggar hukum mesti mendapatkan konsekuensi. Apa itu? Orang berdosa pun harus mendapatkan konsekuensi. Orang salah harus mendapatkan konsekuensi. Dan kalau kita melihat hukum yang ada di beberapa negara, kita melihat ada hukum-hukum yang masih betul-betul kolot. Yang mencuri tangannya, ya tangannya harus dipotong. Nah, itu bagi mereka mungkin mereka sudah adil. Nah, bagaimana dengan Allah kita? Allah kita, Allah itu Allah yang adil. Tuhan tahu kalau manusia itu nggak akan bisa melakukan sesuatu yang benar. Karena apa? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan apapun yang dilakukan oleh manusia, itu kecenderungannya adalah kecenderungan berbuat dosa atau melanggar peraturan-peraturan yang Allah berikan bagi manusia. Maka Allah juga kasih supaya keadilannya nyata. Bagaimana Allah turun ke dunia untuk bisa menebus manusia dari konsekuensi dosa. Konsekuensi dosa adalah hukuman maut seumur hidup, bahkan hukum kekal, ya, yang harus diterima oleh manusia. Tetapi Allah kita, Allah yang terus mengasihi kita, maka Allah mau hadir menyelamatkan manusia supaya manusia bisa melakukan hukum-hukum yang Tuhan berikan, supaya manusia bisa kembali kepada jalan yang benar, jalan yang Tuhan tunjukkan itu. Manusia nggak mampu, maka untuk menerima konsekuensi dosa itu, maka Tuhan yang mengambil konsekuensi itu, yaitu Dia mau mati di kayu salib. Nah, itu jadi keadilan Tuhan dan kasih Tuhan itu tidak bertolak belakang, tetapi di situ benar-benar saling melengkapi satu sama lain. Nah, di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 23, keadilan Tuhan nyata dinyatakan sebagai belas kasihan dari Allah dan tugas yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita manusia, maka kita juga harus mengasihi yang lain. Kalau Tuhan sudah bersikap adil kepada kita, maka kita juga harus bersikap adil kepada sesama kita. Nah, sekarang contohnya orang bersikap adil itu contohnya seperti apa sih? Kita harus bersikap bagaimana untuk kita bisa bersikap adil itu tadi? Nah, coba contohnya, yuk silakan misalnya Natasha bisa sebutkan sikap adil apa yang harus yang bisa kamu lakukan dalam keluarga kamu dengan saudaramu, dari kakakmu mungkin atau dengan adikmu mungkin. Ya, oke, betul. Oh kita mungkin tidak boleh iri ya dengan apa yang diberikan oleh orang tua kepada saudara kita, karena orang tua kita tahu kapasitas memberinya sesuai dengan keperluan kita. Adil bukan berarti harus sama ya. Jadi adil bukan berarti harus sama rasa, sama rata, tidak seperti itu. Coba misalnya Natasha belum bisa naik mobil, tetapi orang tua memberikan mobil, adil enggak? Ya adil. Karena apa? Belum waktunya, ya belum waktunya. Maka Tuhan katakan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kadang kita protes, Tuhan tuh nggak adil ya. Aku minta ini belum dijawab, aku berdoa minta ini belum dijawab. Kenapa? Karena belum waktunya. Kalau sudah waktunya, pasti Tuhan akan berikan, ya kan? Tuhan akan berikan. Nah, maka
mempunyai belas kasihan. Tuhan Yesus itu selalu memberikan teladan bagi kita untuk menolong orang-orang yang tertindas. Coba dalam pelayanan Tuhan Yesus, siapa yang ditolong? Orang buta, ya kan? Orang yang sakit sampah. Mereka dari kalangan apa? Kalangan bawah. Mereka orang-orang yang butuh ditolong. Mereka butuh orang-orang yang butuh dikasihi. Ya. Mereka orang-orang yang mungkin secara kewarganegaraan tidak beruntung. Kenapa nggak punya kedudukan? Salah sedikit hukumannya lebih berat. Nah, ini yang terjadi dalam dunia kehidupan manusia seperti itu. Nah, maka Tuhan mau supaya kita juga meneladaninya, ya, melakukan belas kasihan, memberikan ya belas kasihan itu kepada orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita. Coba kalau kita melihat di sekeliling kita, kalau kita pas jalan-jalan, ya kita melihat ada orang-orang yang mungkin maaf nggak punya tangan, nggak punya kaki, kemudian minta-minta, mau kasih nggak? Itu orang yang butuh ditolong. Tapi berbeda dengan orang yang gagal, tapi kok minta-minta. Nah itu mungkin tidak usah ditolong. Kenapa? Karena dia masih bisa melakukan pekerjaan yang baik, ya, dibanding dengan orang-orang yang tadi tersindir. Nah, ayo lanjutkan. Nah, di sini, ya, keadilan di dalam iman Kristen, di dalam Ulangan pasal yang ke-18, ya kan? Pasal 18 ayat 16 ayat 18 sampai 20 mengumpulkan kondisi adil. Itu ada 3 perkara. Apa saja di sana dikatakan di dalam Ulangan tadi? 1. Tidak memutarbalikkan fakta, ya kan? Seringkali kita itu memutarbalikkan fakta, ya kan? Siapa yang mencuri, ya kan? Coba kita melihat Kejadian pasal 3, ya. Tidak asing kan bagi kita? Coba apa kata Adam saat ditanya, siapa yang menyuruh kamu makan buah itu? Siapa coba? Nah, nggak ada kan? Adam mengatakan, itu loh wanita yang kau berikan kepadaku. Nah, itu loh wanita yang kau berikan padaku. Nah, Tuhan tanya, hei Hawa, apa yang kamu lakukan? Hawa mengatakan, itu loh ular yang memperdayakan aku. Jadi nggak ada orang yang mau mengakui dirinya sendiri. Oh ya, aku salah. Itu nggak ada. Ya, orang suka yang memutarbalikkan fakta. Dan kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita jumpai hal-hal yang seperti itu. Maka yang namanya keadilan itu tidak memutarbalikkan fakta. Kalau faktanya A ya A, kalau faktanya B ya B. Tidak bisa diputar balik. Kemudian yang kedua, tidak pandang bulu. Yang namanya hukum, ya, yang namanya hukum atau keadilan itu kan berlaku untuk semua orang secara universal. Nggak ada pembedaan. Aku kan, ya, tidak ada orang yang kebal hukum sebenarnya, ya kan? Tidak ada yang kebal hukum. Nah, mentang-mentang punya kedudukan, ya kan? Seenaknya sendiri melanggar hukum, itu nggak benar, ya kan? Yang namanya keadilan itu tidak pandang bulu, mereka punya kedudukan atau tidak mempunyai kedudukan, mereka orang kaya atau orang miskin, sama di mata hukum, di dalam keadilan itu sama kedudukannya, ya. Kemudian yang ketiga, tidak menerima suap, ya kan? Kok dalam Ulangan sudah ada suap menyuap ya? Sudah. Jadi suap menyuap itu sejak perjanjian lama sudah ada. Dan sampai sekarang juga ada. Nah, kenapa tidak menerima suap? Karena kalau sudah menerima suap, berarti nanti ada konsekuensi dari apa yang sudah diterima. Nah, mentang-mentang Allah sudah dikasih itu dari dia, maksud saya mau menjatuhkan hukuman? Nah, jadi di sini kita melihat tidak menerima suap. Maka di Indonesia ada KPK supaya apa? Suap menyuap itu tidak ada di Indonesia, supaya tidak ada korupsi lagi, supaya tidak ada supaya peradilan itu benar-benar nyata, benar-benar bisa diperoleh di tengah-tengah bangsa kita. Jadi inilah keadilan di dalam iman Kristen. Nah, kemudian menurut ilmuwan sekarang, ya,
Keadilan menurut filsuf-filsuf yang ada. Yang pertama dari Bapak Plato. Ya, Plato itu siapa? Dia ahli filsafat. Ya, yang terkenal dia dari orang Yunani. Ya, menurut Plato apa kata dia tentang keadilan? Di situ membedakan keadilan menjadi dua, yaitu keadilan secara moral dan keadilan secara prosedural. Nah, keadilan secara moral itu seperti apa? Ya, keadilan moral itu keadilan yang didasarkan pada kesetaraan, keselarasan. Ya, maaf. Yang didasarkan pada pendapat bahwa keadilan timbul karena adanya penyesuaian. Ya, jadi ada penyesuaian diri. Ya, ada keselarasan. Kalau kita mau bersama-sama, misalnya dalam kehidupan kita dari suku, berbagai macam suku, supaya ada keselarasan bagaimana? Nah, itulah itu namanya keadilan moral. Jadi kita butuh yang namanya keselarasan di dalam masyarakat, ya kan? Tidak membeda-bedakan satu suku dengan suku yang lain. Jadi bagaimana caranya? Maka ada peraturan-peraturan secara moral supaya tidak ada orang-orang atau suku-suku atau etnis-etnis yang dirugikan. Kemudian keadilan secara prosedural. Nah, atau keadilan hukum. Kalau ini jelas bahwa suatu keadilan yang terjadi apabila seseorang melaksanakan suatu perbuatan yang sesuai dengan fakta, ya, sesuai dengan tata cara yang diharapkan, sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu sudah jelas, baik itu hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, di sini kita melihat bahwa keadilan prosedural jelas orang yang melanggar konsekuensinya apa? Ya, konsekuensinya apa? Pasti mendapatkan sanksi hukum. Tetapi kalau tadi moral, keadilan moral, orang yang melanggar peraturan secara moral tadi, sanksinya apa? Mungkin tidak langsung kena sanksi dihukum sekian tahun atau apa, tetapi sanksinya adalah sanksi moral. Mungkin malu, ya kan? Mungkin dikucilkan dari masyarakat. Nah, ini konsekuensi-konsekuensi yang terjadi. Ini menurut Bapak Plato. Nah, kemudian menurut Bapak Aristoteles. Nah, kalau Bapak Aristoteles membedakan keadilan itu ada 4, ya kan? Keadilan komunikatif, distributif, kodrat alam, dan konvensional. Ya, komunikatif yang seperti apa? Ya, ketika perlakuan yang sama terhadap semua orang tanpa melihat jasa. Jadi tidak melihat pandang bulu kalau kamu ini semua sama rata. Ya. Tapi kalau distributif itu masih menyesuaikan jasa. Ya, contohnya, masa saya sedang mau bekerja keras seperti ini nggak ada timbal baliknya. Nah, itu keadilan. Contohnya misalnya di dalam perusahaan, contoh. Ada satu karyawan yang sudah lembur, dia sudah bekerja keras, pulangnya sudah sampai melebihi waktu yang ditentukan. Tapi dia nggak mendapatkan bayar, berarti itu tidak adil. Atau dia dibayar sama seperti yang bekerja hanya sesuai waktu. Misalnya, perusahaan itu mengerjakan jam kerjanya 8 jam, tapi yang satu orang ini bekerja 10 jam, tapi semua dibayar dengan sama dengan yang 8 jam, itu namanya tidak adil. Itulah yang namanya keadilan distributif. Artinya orang yang melebihi, jasanya lebih banyak, berarti kan mendapatkan lebih, gitu. Sesuai dengan jasa-jasa yang diberikan, jabatannya, status dan prestasi yang dibuatnya. Itu mesti ada reward tersendiri. Nah, kemudian keadilan kodrat alam, ini secara alamiah adil, ya kan? Keadilan secara alamiah, misalnya Tuhan itu adil secara alamiah, secara kodrat adil. Satu diberi hujan, semua diberi hujan. Enggak pilih-pilih kan? Sopo yang hari ini mendapatkan hujan, kemudian ada yang tidak mendapatkan, semua mendapatkan. Ya, kodrat alam artinya kalau orang tua mengasihi anaknya itu kodrat alam. Kalau orang tua kemudian memberikan sesuatu kepada anaknya itu kodrat alam. Kemudian keadilan konvensional. Semua warga negara menaati segala peraturan dan perundang-undangan yang telah ditentukan. Itu konvensional, itu hukum. Jadi kalau dia melanggar hukum, berarti dia harus mendapatkan konsekuensi. Ya, ini namanya keadilan
keadilan konvensional. Artinya sesuai dengan hukum yang ada. Setiap warga harus menaatinya. Tidak ada terkecualian, tidak ada pembeda-bedaan. Ya, yang namanya hukum ya harus ditaati. Nah, untuk memperkuat pembelajaran kita hari ini, kita akan lihat tayangan berikut. Tadi pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang coba Mbak Natasha tolong jelaskan saya, apa sih arti keadilan tadi? Kata mispa itu artinya apa, Mbak? Oke. Terus, Mas, tolong saya dijelaskan apa pendapat tentang keadilan dari Aristoteles. Oke, semuanya hebat, memperhatikan semua. Nah, mari sekarang kita akan simpulkan bareng-bareng ya tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kesimpulannya, ya, agar kata mispat dari keadilan itu berasal dari kata mispat yang artinya adalah bahwa ada cara yang benar bagi seseorang untuk membawakan diri dan cara yang benar untuk memperlakukan orang lain. Kemudian ada kata tesjaka dari kata dasar stek yang memiliki pengertian sesuai dengan suatu ukuran yang diterima, kejujuranku utuh dan tepat, tuntutan ya agar para hakim Israel menghakimi dengan pengadilan yang adil. Nah, keadilan itu berawal ditegakkannya hukum. Setiap yang melanggar hukum yang mendapat konsekuensi sesuai dengan hukum yang berlaku, karena orang yang melanggar hukum telah bertindak tidak adil. Nah, kemudian Allah menghendaki keadilan hadir menguasai seluruh kehidupan manusia, karena manusia segambar dan serupa dengan Allah dan Allah telah ya terlebih dahulu bersikap adil, maka kita harus bersikap adil. Oke, ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya tutup? Nah, oke, tidak ada. Tidak ada, terima kasih untuk perhatiannya di pembelajaran hari ini. Besok kita akan belajar tentang masih nilai-nilai kekristenan, yaitu tentang kesetiaan. Nanti dibaca dulu bukunya di rumah ya, di sini di pembelajaran 6 ya anak-anak. Nanti dibaca dulu di rumah, kemudian besok kita akan belajar bersama-sama. Oke, kita akan akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini kami sudah belajar tentang keadilan. Kami percaya bahwa Engkau memampukan kami untuk kami bisa bersikap adil bagi semua orang dimanapun kami berada. Mari Engkau memimpin kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku, dari tayangan tadi